Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ala Muhammadin, jadi Sayyidil Arabi wal Ajami. Sayyidil Arabi yang menjadi pemimpinnya orang-orang Arab, pemimpinnya orang-orang Arab, wal Ajami dan orang-orang Ajam. Berarti kalau Ajam non Arab ya, selain Arab. Kita nih orang Indonesia, Malaysia, hanya selain Arab. Arab itu sebetulnya disepakati itu Mekah, Madinah, Syam ya. Jadi ulama itu sepakat kalau Arab sebetulnya cuma 3 tempat itu, Mekah, Madinah, Syam. Kalau Syam sekarang Palestina, Suriah, Lebanon. Jadi sebetulnya kayak Kuwait, Qatar ya, Qatar ya, Bahrain itu bukan Arab, Jazirah Arab ya. Tapi sebetulnya bukan Arab karena bahasanya udah beda. Bahasa yang sama itu yaitu Mekah, Madinah, Palestina. Tapi kalau udah Bahrain ya tulisannya ya Arab sama, tapi bahasanya udah beda. Sama aja kayak kita Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, Sumatera segala macam. Kalau tulisannya pakai bahasa Indonesia kan, tapi bahasanya beda. Orang Jawa misalnya apa, opo ya. Kalau misalnya kita orang Betawi ya ape, apa, ngapa gitu ya. Tapi kalau secara tulisan sama. Sebetulnya beda secara bahasa. Al-Arabu adapun lafaz Arab bil fathi bisa dengan fathah, wad dhammi dan dhamma, ismi jinsin menjadi isim jenis, wakala demikian juga apa al-ajamu lafaz al-ajamu sama dengan lafaz ajam, bisa di fathah bisa di dhamma. Wal muradu dan adapun yang dimaksud minal ajami dari lafaz ajam itu ghairul arabi selain orang-orang Arab, kainan keberadaannya, man ya orang, karena yang berada dia ya, maksudnya yang tempatnya pokoknya selain Arab gitu. Wa dalilu dan adapun dalil ala annahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sayyiduhuma, sayyid pemimpin keduanya berarti Arab dan Ajam. Apa dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu sayyid ya, kita sering nyebut Sayyidina Muhammad. Sebagian ada orang mengatakan bid'ah, emang nggak boleh? Boleh. Itu qauluhu adapun sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ya Nabi sendiri yang bilang, ana adapun aku, kata Nabi, itu sayyidu waladi adamin, pimpinannya anak atau keturunannya Adam. Nah, kita keturunan Nabi Adam bukan? Apa keturunannya monyet? Kayak katanya siapa? Nah, itu kan keturunan Nabi Adam. Wala fakhroli, dan bukan karena kesombonganku. Maksudnya Nabi ngomong kayak gitu bukan karena sombong, tapi ngasih tahu kita bahwa aku itu adalah pimpinannya anak turun Adam, dan aku mengatakan seperti itu bukan karena sombong. Nah, jadi ini jelas ya, ini dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengucapkan sayyid. Kenapa Nabi Muhammad kok pakai sayyid segala? Ya, kenapa nggak Nabi Muhammad aja atau Muhammad aja? Kenapa pakai sayyidina wa maulana Muhammad? Karena di antara kelebihannya kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah adalah memang dari segi adab. Jangankan kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, di berbagai tempat mayoritas orang itu nggak mungkin langsung manggil nama. Ya misal kayak di Pulau Jawa lah, kita nih yang bertempat di Pulau Jawa. Kalau dia keturunan Ningrat, misalnya namanya Ardan, nggak mungkin dipanggil Ardan. Dia keturunan Ningrat, pasti
asli panggilnya Raden, ya enggak? Raden Mas atau Kanjeng Dimas Ardan, kan gitu. Sebagai bentuk pemuliaan. Ya khususnya kita yang di tanah Jawa ya. Misalnya lagi lafaz Allah. Orang Jawa itu saking takutnya ngucap Allah ditambahin Gusti. Gusti Allah. Ada sebagian orang yang gagal paham. Dulu juga saya gagal paham karena saya orang Betawi ya. Saya orang Jakarta, ngapain Allah pakai Gusti segala? Padahal Gusti itu kalau bahasa Jawa itu pimpinan. Masa Allah pimpinan? Allah itu kan Tuhan. Dulu saya juga samar gitu, saya syak, ragu saya. Ya mungkin kayak udah nih yang bukan orang Jawa, orang Padang, Paim saya. Mungkin rada ragu. Kalau kayak Mas Dani itu, Mas Ardan yang orang Jawa udah biasa dengar kata Gusti Allah itu nggak aneh. Tapi kalau kita yang orang-orang Betawi itu bingung. Sebab orang Jawa, orang Sunda itu kalau Allah itu Gusti Allah. Nah ternyata pas saya pelajarin, saya tanya juga guru-guru saya, kiai-kiai saya. Itu pendekatannya bukan ke bahasa, bukan, tapi pendekatannya lebih ke spiritual. Saking orang Jawa, orang Sunda itu, kalau orang Jawa bilang tuh pekiwuh, nggak enak hati. Kalau ngucap Allah itu cuma Allah doang. Jadi bentuk penghormatan mereka yaitu dengan menambahkan kata Gusti, Gusti Allah. Nah itu digagal pahami dengan kita-kita, mohon maaf, yang bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kayak saya orang Betawi. Kok Allah pakai Gusti? Karena memang budaya ini berbeda. Jadi pendekatannya lebih kepada spiritual, budaya, bukan pendekatan bahasa. Kalau pendekatan bahasa teman-teman bakal nemuin sesuatu yang aneh, ya kan? Orang Allah kok pakai Gusti, ya kan? Kan aneh, orang Tuhan kok Gusti itu pemimpin, doro kalau bahasa Jawa itu, pemimpin atau panutan atau majikan. Nah maka pendekatannya bukan pendekatan bahasa, tapi lebih kepada spiritual, lebih kepada budaya. Saking orang Jawa, orang Sunda juga nggak enak hati kalau langsung manggil Allah langsung, jadi ditambahin lah Gusti. Dan latar belakang budaya itu mempengaruhi panggilan gitu ya. Dan sekarang kalau raja aja juga mereka panggil raja, ya kan, Romo, ya. Mereka panggil Sunan, ya walaupun Sunan itu ada dua pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan Sunan itu diambil dari kata sunnah, sunnah itu ya Sunan. Ada yang mengatakan Sunan itu diambil dari kata bahasa Sanskerta, suhunan. Ya, suhu itu ya guru, ya orang yang ditokohkan. Nannya itu ya orang, jadi diambil dari kata suhunan, maka Sunan. Ya akhirnya ya ada Sunan Syarif, ada Hidayat, banyak. Ada Sunan Gunung Jati kalau kita yang Wali Songo ya, ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya Sunan Bonang dan seterusnya. Saking budaya kita, khususnya kita yang di tanah Jawa, itu nggak enak hati kalau manggil orang dengan langsung namanya. Buat mereka-mereka yang terhormat ya. Mungkin kalau buat orang biasa ya nggak biasa aja, tapi kalau buat mereka yang terhormat ya ada penghormatan tersendiri. Dan itu bagus, buat dakwah bagus. Saya sendiri, mohon maaf ya, bukannya sombong, saya nggak, hampir jarang saya manggil teman-teman yang ngaji misalnya gitu. Manggil dengan nama itu jarang. Khususnya yang udah gede-gede lah, kayak Mas Dani nih. Saya panggil Mas Dani walaupun masih SMP, ya kan? Nggak manggil Dan sini Dan, enggak. Mas Ardan, pernah nggak saya manggil Dan sini Dan? Selama Mas Ardan kenal sama saya, pernah nggak? Nggak pernah. Manda tuh, saya manggil Kak, Manda ayo main baca saya. Nabila doang belum, Nabila masih SD. Kalau SMP ada Kaknya lah, kasih detail. Nah itu bentuk penghormatan ya. Dan pembelajaran ya, penghormatan dan pembelajaran. Ya suatu saat barangkali teman-teman jadi guru segala macam. Ya jangan songong-songong manggil nama, apalagi pada yang tua. Walaupun kita sama tuanya gitu. Saya jujur, saya pribadi kurang suka sama ustadz-ustadz yang kalau manggil jamaahnya tuh pakai nama. Saya kurang suka, minimal Pak lah. Ya, misalnya kita udah sama tuanya gitu ya, Ridwan, gitu. Kayak songong banget gitu. Saya nggak pernah manggil Ridwan, tanya udah, pernah nggak ada manggil? Nggak pernah. Sejak kenal, manggilnya Om Ridwan gitu kan udah. Pak I itu, manggil Bang, Om Pak I. Ntar kalau udah nikah Om lah. Ya kalau belum nikah Bang main dulu sementara. Udah juga tak pada nikah jadi Om. Yang udah itu apa? Ya udah nikah lah ya.
Jadi itu sebetulnya bagus ya, buat dakwah itu bagus. Dan emang budaya kita begitu, budaya kita itu paling anti sebetulnya manggil nama langsung tuh. Ya karena sekarang aja orang udah banyak kurang akhlaknya ya, kurang bagus adabnya segala macam. Akhirnya ya begitu. Patir nih anak saya sendiri, nah, sama istri saya manggilnya abang. Tanya nih Patir, pernah nggak manggil bapak tuh? Patir, pernah nggak? Nggak pernah. Manggilnya abang, Bang Ating. Gimana bang sekolahnya misalnya? Anak sendiri padahal. Tapi emang budaya kita sebetulnya begitu. Itu budaya kita. Ya, nanti teman-teman punya anak kayak gitu, misalnya Mas Ardan gitu, ya, Bang Obay misalnya punya anak, ya jangan panggil nama kalau bisa. Itu secara nggak langsung ngajarin, gitu. Ngajarin budaya kita tuh emang begitu, menghormati orang. Dan itu bukan budaya secara kenusantaraan saja ya, bukan budaya Indonesia saja, tapi jauh lebih daripada itu diajarin sama Nabi Muhammad. Dan Nabi sendiri ngasih tahu, ana sayyidu walidil Adam, saya ini pimpinannya anak keturunan Adam. Dan Nabi sendiri itu kan secara nggak langsung ngajarin kita umatnya itu untuk menghormati orang. Dan meriwayatkan Nabi juga bersabda, ana sayyidul anbiya wal mursalin, saya ini pimpinannya para nabi dan para rasul. Itu ngajarin kita sebetulnya. Ya, justru sekarang aneh kalau ada orang manggil nama ini kurang juga gitu. Saya sendiri kurang sok. Ya, walaupun ya sah-sah aja dalam pergaulan, sah-sah aja ya. Tapi kalau dalam dakwah kurang bagus. Ya kalau minimal kalau teman-teman jadi bapak manggilnya Pak lah. Gitu. Pak Pai misalnya gitu. Nah, itu dibiasain. Apalagi pakai bahasa lo gue gitu. Ya dalam pergaulan mungkin bagus ya. Tapi dalam dakwah enggak, kurang bagus. Ya, dalam dakwah itu kurang bagus ya, dibagusin lah kamu gitu kan ya, atau ente misalnya gitu, ente atau kamu ya, jangan lu gue maksudnya gitu ya. Tapi tadi ya balik lagi, kalau secara pergaulan sih mungkin bagus, tapi secara dakwah karena budaya kita nggak diajarin kasar begitu, jadi sebetulnya lebih tabu. Cuman ya tadi karena udah zaman akhir jadi lebih aneh ketika kita melakukan satu penghormatan pada orang lain. Wala alihi, dan atas keluarganya kanjeng Nabi. Wal alu, dan adapun lafaz alu, ali tadi ya keluarga. Fil asli, pada asalnya itu al ahlu, lafaz al ahlu. Jadi ahlu itu diambil dari kata ahlu. Ahlu itu bermakna di sini maksudnya keluarga ya. Walihada, dan oleh karena ini kila dikatakan fitasgirihi uhailun ya, jadi kalau uhailun itu dari kata ahli ya, ahala dijadiin uhailun pada makna atau menambah atau makna tasgir, menambah atau menunjukkan arti kecil dari lafaz uhailun, diambil dari kata seperti lafaz uhailun. Kemarin kayak Bang Obay nanya tuh ubaidun, jadi kalau wazan fu'ailun itu dia maknanya kecil ya. Jadi kalau abdun, abada ya, abdun, jadi wazannya fu'ailun. Teman-teman nggak belajar ini adanya di apa, balago. Fu'ailun kan kita belajar fa'ala ya. Fu'ailun ini nanti misalnya abada, jadi ubaidun. Ini wazannya fu'ailun. Kalau abdun itu hamba, kalau ubaidun itu hamba kecil. Jadi kalau ubaidun hamba kecil. Wazan ini fu'ailun. Sama seperti di sini lafaz uhailun. Ya. Jadi menunjukkan tasgir. Tasgir itu makna arti kecil. Fa'innahu, karena sesungguhnya lafaz alu itu qad khussal asyrafi, tertentu untuk memuliakan syaraf. Jadi dipakai kata alu itu untuk memuliakan pilihannya. Fala yuqalu, maka jangan katakan alu haikin, keluarga penenun, tukang jahit. Jadi kalau buat orang biasa ya jangan pakai alu, pakainya ahlu ya. Jadi kalau untuk penghormatan, untuk syaraf pakainya alun. Tapi kalau untuk orang biasa pakainya
ahlun. Ahlun atau ahli sebutnya ya. Ini artinya sama-sama keluarga. Hanya uhailun, jadi keluarga kecil. Ya, uhailun. Condong pada uhailun. Nah ini disingkat jadi alun. Jadi kalau ini khusus untuk orang-orang terhormat. Tapi kalau yang ahlun itu bebas. Ya, kalau buat misalnya di sini contohkan keluarga penenun. Penenun itu tukang jahit ya. Di zaman dulu itu tukang jahit itu ya remeh lah kalau bahasa kita, pekerjaan remeh. Ya mungkin sampai sekarang pun tukang jahit remeh ya. Kecuali tukang garmen. Kalau garmen tuh gede. Konveksi, nah itu beda. Udah tuh yang punya Tanah Abang, beda ya. Tapi kalau penjahit biasa mah ya remeh aja. Ya, nah maka kalau di sini dicontohkan kalau keluarga penenun tukang jahit jangan pakai ini, tapi pakainya ahlun. Wakilah dan dikatakan juga alu Fir'auna, lafaz alu Fir'auna, keluarganya Fir'aun. Lah kalau Fir'aun kok pakai alu? Kenapa? Ditasawurihi karena bentuknya alu Fir'aun bisuratil asyrafi dengan bentuk pemuliaan. Nah jadi kalau Fir'aun sendiri gimana? Sama, Fir'aun sendiri kan dimuliakan ya di zamannya karena dia raja. Makanya di Quran itu dibahasakan alu Fir'aun sama ya. Nah itu tadi titik itu. Wa aluhu dan ada pun lafaz aluhu ya keluarganya min jihatin nasabi ada yang dari sisi nasab auladi aliyin yakni anak-anaknya Sayyidina Ali wa Abbasin dan anak-anaknya Sayyidina Abbas pamannya Nabi ya wa Ja'farin dan anak-anaknya Sayyidina Ja'far wa Aqilin dan Sayyidina Aqil wa Haris ibni Abdul Muttalib dan Haris ibni Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi semua. Ja'far ya pamannya Nabi, Sayyidina Abbas ya pamannya Nabi. Adiknya Sayyid Abdullah ya, bapaknya Nabi Muhammad. Jadi satu keturunan yaitu Bani Abdul Muttalib. Ya, kalau dari sisi nasab yang dimaksud keluarga Nabi ya keturunannya Sayyid Abdul Muttalib ya Bani Hashim. Wa min ji'ati sababi dan adapun dari sisi sabab, dari sisi sebab wa huwa adapun alu keluarga yang dimaksud keluarga Nabi siapa? Ini kita enak nih. Itu adinu sisi agama. Nah, kalau dari sisi sebab berarti dari sisi agama. Yakni kullu mu'minin yakni setiap orang yang beriman ya secara umum ya au kullu mu'minin atau setiap orang yang beriman taqiyya atau taqiyin tapi yang bertakwa. Kalau secara umum ya orang beriman atau lebih khusus lagi orang yang beriman yang bertakwa. Nah itu saudaranya Nabi, keluarganya Nabi. Ala ikhtilafi riwayataini atas perbedaan dua riwayat. Karena ada perbedaan dua riwayat. Wa zahiru dan adapun yang zahir anahu sesungguhnya aroda yang dimaksud bihi dengan lafaz alu itu min jihatid dini dari arah atau dari sisi agama. Secara zahir yang dimaksud keluarga Nabi ya dari sisi agama. Li'anna alal anbiya'i karena sesungguhnya keluarganya para nabi muttabi'uhum yaitu pengikut-pengikut mereka. Karena secara agama yang dimaksud keluarganya Nabi ya para pengikut mereka. Qala berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala fi waladin Nuhin terkait putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, salah satu firman Allah ketika Nabi Nuh mengangkat ya para pengikutnya untuk naik ke kapal, kan ada anaknya ya Kan'an yang tidak ikut.
ke kapal Nabi Nuh, dia nggak mau. Nah Allah berfirman, annahu sesungguhnya dia itu laisa min ahlika, bukanlah dari keluargamu. Nah Allah sendiri ngasih tahu bahwa dia bukan termasuk keluargamu, padahal itu anaknya Kan'an. Ya walaupun dalam sebuah riwayat itu anak tiri, bukan anak kandung. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan itu anak kandung, ada yang mengatakan itu anak tiri. Lama nada ketika berseru Nabi Nuh berseru Rabbahu akan Tuhannya, ya kepada Allah maksudnya. Allah berfirman seperti itu ketika Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya. Waqala, dan berkatanya Nabi Nuh, inna bani, sesungguhnya putraku itu min ahli, termasuk keluargaku. Nah, padahal Nabi Nuh sendiri bilang, ini kan putraku ya Allah, dia termasuk keluarga saya. Nafa, yang menafikan berarti meniadakan ya, nggak nganggep. Ibnahu, akan putranya Nabi Nuh, ayakuna, yang adanya dia min ahlihi, dari keluarganya, ma'anahu, serta sesungguhnya dia, ma'anahu, beserta sesungguhnya dia, ibnahu, akan putranya. Itu khuliqa, dijadikan, min ma'ihi, ma itu artinya air, tapi maksudnya sperma di sini. Min ma'ihi, dari spermanya, padahal dia putranya sendiri, ya, yang ya hasil spermanya sendiri. Lima, karena perkara atau karena sesuatu, lam yakun, yang tidaklah dia, mutabi'an, mengikuti atau jadi pengikut, lahu, padanya, tapi dia sendiri nggak mau ngikutin Nabi Nuh. Nah, jadi kalau untuk Ali atau alu, keluarga Nabi itu maknanya secara zahir, ya berarti maknanya umum, termasuk kita pengikutnya Nabi, juga termasuk keluarganya Nabi. Berarti kalau kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti kita dapat juga doanya gitu. Ya enakan mana umum ya, kita dapat ya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, jam'un sahibin, jamak dari lafaz sahib. Sahib itu sahabat, kalau ashabi sahabat-sahabat, ya jamak. Wa huwa, adapun lafaz sahib itu kuluman, setiap orang. Siapa yang dimaksud sahabat Nabi? Yaitu setiap orang sahiban Nabi, yang bersahabat dengan Nabi, berteman atau bersahabat dengan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wa syarafa, dan menjadi mulia, bisyarfi ru'yati jamalih, dengan kemuliaan melihatnya keindahan Nabi. Yang mana para sahabat ikut jadi mulia juga karena kemuliaan wajahnya Nabi Muhammad SAW, pekertinya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad. Jadi sahabat pun ikut jadi mulia. Ya Nabi Ian, ya sumber. Jam'u yanbu'in, lafaz jamak yanbu'in, jamaknya ya Nabi. Wa huwa, adapun ya Nabi, maksudnya sumber apa? Itu ainul ma'i, sumber mata air. Qauluhu al-ulumi, sumber apa? Al-ulumi, berbagai ilmu, ya jamak dari ilmu, ulum. Fahada, maka dengan ini, itu min qabilin, dari
hal yang terkandung atau gabungan juga boleh, itu min qabilin dari gabungan, idofatil musyabahi bihi dari idofah musyabah bih. Ini karena apa, syarah ya, syarahnya Kalimut Ta'lim ini memang lebih kepada nausorof. Waktu itu saya sampaikan ya, nanti mungkin kedepannya kalau agak ribet kita langsung Kalimut Ta'lim aja, takutnya teman-teman nggak nyampe juga. Tapi kalau masih yang gampang-gampang gitu ya. Jadi ini diambil dari musyabah B. Ya, musyabah B itu sesuatu lafaz yang diserupakan. Ilal musyabahi pada musyabah. Kalau jainil ma'i seperti lafaz lujainil ma, ya, perak air kalau diartikan. Jadi perak itu saking beningnya, saking mengkilatnya kayak air. Nah, maka disebutnya lujainil ma. Wal jami'u kaunihima, dan adapun penggabungan kesamaan keduanya atau keberadaan keduanya, fi ghayati latofati, pada hal atau keterkaitan sama-sama lembut sekali, wa nihayatil qabuli, dan sama-sama bisa diterima. Jadi kenapa disebut sumber ilmu? Padahal ya Nabi itu lebih kepada mata air ilmu ya, karena sama-sama lembut. Ya, ilmu itu kan lembut, yang kalau udah datang ke hati kita maka akan membuat kita semakin hari semakin baik. Wal hikami, dan berbagai hukum atau hikmah juga boleh. Jamu hikmatin, jamak dari lafaz hikmah, jamaknya hikam atau ahkam juga boleh. Wahia, adapun apa sih yang dimaksud hikmah? Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang orang hikmah itu perdukunan sekarang, ribet. Apa sebetulnya yang dimaksud al-hikmah itu apa? Itu al-ilmu, ya, pengetahuan, bil asyai, dengan berbagai sesuatu, alama, atas fakta, atas sesuatu fakta atau intisari. Ia yang ada pun dia itu alaihi, ada padanya, maksudnya intisari sesuatu. Jadi al-hikmah itu bukan perdukunan, bukan. Jadi yang dimaksud hikmah itu ada ilmu bil asya ala ma hiya alaih, yaitu ilmu yang dimana pengetahuan tersebut tentang atau terkait sesuatu fakta atau intisari ilmu itu. Misalnya sholat ya, sholat secara syariat ya sholat, Allahu Akbar ya. Kalau di fikih-fikih yaitu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram ya, dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam. Itu secara syariat. Tapi kalau sholat secara hakikat ya, sholat itu al-ibadah, ad-du'a. Sholat itu ya ibadah, doa, minta pada Allah. Karena intisari sholat itu adalah penyembahan, bukan cuma gerakan gitu ya. Nah, kalau orang udah tahu bahwa sholat itu adalah sebuah ibadah, penghambaan diri dia kepada Allah, maka dia sudah mengetahui hikmah sholat. Bukan cuma ilmunya doang, bukan cuma syariatnya doang, bukan cuma kaifiyahnya doang, tata cara sholat. Tapi lebih jauh daripada itu, dia mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hikmah-hikmah atau ilmu intisari yang ada pada sholat. Wabadu, dan sesudahnya yang demikian ya, sesudah yang tersebut, falamma ra'aitu, maka tatkala melihat aku. Nah, ini kenapa musonef kok menyarahkan kitab syarah Ta'limul Muta'alim ini? Karena beliau melihat kasiran, kebanyakan, min tulabil ilmi, dari berbagai pencari ilmu ya, daripada murid-murid, fi zamanina, pada zaman kami, sampai sekarang pun hampir sama ya, itu yajiduna, bersungguh-sungguh mereka bersungguh-sungguh, di kasril jimi, dengan mengkasrokan jimnya,
yajidu, ya bukan yajadu. Kalau yajadu mendapat, ya kalau yajidu bersungguh-sungguh. Minal jiddi, dari lafaz al jiddu. Wa huwa adapun lafaz tersebut itu as-sa'yu, maknanya berusaha. Au minal ijdadi, atau dari lafaz al-ijdadi. Wahia adapun dia, maksudnya lafaz ijdad itu as-sa'yu aidon, artinya sama, berusaha juga. Yuqalu, dikatakan, jadda, bersungguh-sungguhlah, fil amri, pada sesuatu atau pada satu urusan. Wa ajadda, dan bersungguh-sungguhlah juga, fihi, wa ajadda, dan bersungguh-sungguh, fihi, di dalam amr, di dalam urusan, aidon juga. Nah, sama seperti lafaz jadda fil amr wa ajadda fi aidon. Wal jumlatu, dan adapun jumlahnya, maksudnya jumlah lafaz yajibuna tadi, itu maf'ul tsani, menjadi maf'ul kedua. La ra'aitu, pada lafaz ra'aitu. Jadi ra'aitu kan saya melihat, ya. Yang pertama kasiron minatulab, kebanyakan dari para murid pencari ilmu, ya. Nah, terus ada maf'ul tsaninya lagi, maf'ul yang kedua, yaitu yajidun. Mereka bersungguh-sungguh, gitu. Itu namanya maf'ul tsani. Ada dua maf'ul dalam satu jumlah. Ilal ilmi, pada ilmu. Banyak diantara murid mereka bersungguh-sungguh nyari ilmu. Muta'alliqun, yang berkaitan, biqaulihi, dengan kaulnya musonef. Musonef pengarang kitab, teman-teman singkat short aja. Banyak orang bersungguh-sungguh nyari ilmu, wala yasiluna, namun tidak mencapainya, minal usuli, dari lafaz usul. Yasiluna diambil dari kata lafaz usul, mencapai. Tapi kagak usul, ya, gak nyampe ke Allah. Atau kalau dalam hal ilmu gak berhasil, ilmunya gak membawa keberkahan, ilmunya gak bawa sebuah prestasi yang baik buat diri dia sendiri, apalagi buat orang lain. Ini sebabnya dikaranglah kitab Ta'lim wal Muta'alim. Wal musonnifu, dan adapun musonif, ya pengarang kitab, itu dzakara, berkata, ilatahu, akan ilatnya. Ilat itu alasan atau penyakitnya. Alasan penyakitnya, fima, pada perkara atau pada lafaz, ba'du, sesudahnya. Nah, ini nanti diterangkan setelah lafaz ini. Kenapa yang menyebabkan itu terjadi? Au min manafihi, atau tidak manfaat ilmunya. Wasama rotihi, dan buahnya ilmu. Gak ada manfaatnya, gak ada buahnya tuh ilmu. Boro-boro bisa dipakai buat orang lain, buat dirinya aja kagak. Ya, ini banyak ya kejadian. Teman-teman belajar sholat, tapi kok sholat masih males. Ya berarti ilmu yang teman-teman punya itu nggak jadi roh, ya nggak jadi cahaya. Teman-teman belajar tentang ibadah apa, puasa, misalnya gitu. Puasa jangan ngomongin orang. Tapi kok kita puasa masih suka ngomongin orang, padahal tahu. Nah, itu ada permasalahan ketika mencari ilmunya itu. Ad-dhamirani, adapun kedua domir ini, ya ada domirnya manafihi sama-sama rotihi, domir bu, ya. Itu yarji'ani, kembali keduanya, ilal ilmi, pada lafaz ilmu, ya maksudnya manfaat ilmu dan buahnya ilmu. Wahia, adapun dia, apa yang dimaksud dengan manfaat ilmu sama buahnya ilmu? Itu al-amalu, amal, ya perbuatan, bihi, dengan ilmu, ya perbuatan yang pakai ilmu. Sholat dia pakai ilmu, udah belajar ilmunya jadi pakai. Tapi kenapa sholat masih kecapin cebok? Kenapa sholat kita masih asal-asalan? Kenapa sholat kita itu masih
kagak kayak orang yang berilmu gitu. Wa nasyru dan menyebarkannya, ai nasyru masailihi, atau menyebarkan berbagai masalah, bitaklimi dengan taklim. Wa qawlu dan ucapannya musonnet au min manafihi, atau dari manfaatnya, manfaat ilmu ya, itu muta'alikun bergantung atau terkait biqaulihi dengan qaulnya, yahrimuna mereka terhalang, karena mereka terhalang, dikasri ro'i dengan mengkasrohkan ro'nya, yahrimun bukan yahromun. Kalau yahromun memuliakan, tapi kalau yahrimun terhalang, menghalangi. Sab'atun 7 min babi hasiba, dari wazan bab hasiba. Yahrimun ya asal katanya harima, fa'ila, dulu kita udah belajar, ada fa'ala tapi ada juga fa'ila. Minal hirmani, dari lafaz hirman, penghalang. Walama bayana, maka tatkala menjelaskan ahwala tolbati zamani, akan keadaan pencari ilmu zamannya. Jadi beliau sedang memberitahu kondisi waktu itu di zaman beliau ya. Min kaunihim, tentang keadaan mereka, mujidina yang bersungguh-sungguh mereka, walakin tetapinya, la yakununa tidaklah dapat mereka, atau tidak adalah mereka, wasilina ya usul atau sampai, matlabal ilmi akan peraihan ilmu atau mendapatkan ilmu. Sungguh-sungguh tapi kagak dapat ilmu ya, tadi buru-buru manfaat, paham itu kagak. Bayakununa, bahkan adanya mereka itu mahrumina, terhalang ya, kalau diartikan orang-orang yang terhalang. An manafi'il ilmi, dari berbagai manfaat ilmu. Justru mereka malah terhalang dari manfaat ilmu. Wasamaroti, dan dari buahnya ilmu. Bayana, maka dia menjelaskan, akhirnya musonnet menjelaskan ilataha, akan ilatnya ya, penyakit sebabnya. Faqala, maka berkata beliaunya musonnet, lama annahum, tatkala sesungguhnya mereka itu akhtau, mereka salah. Ternyata ditelusuri mereka salah. Salah apa? Toro'ikohu, akan jalannya. Jamak ya, toro'iko. Ay maksudnya fi toro'iki tolabil ilmi, pada berbagai jalan mencari ilmu. Oh ternyata jalannya sendiri mereka salah. Wataroku, dan meninggalkan mereka meninggalkan syara'itohu, akan berbagai syarat ya, syarat-syarat tolabul ilmi, syarat-syarat mencari ilmu, syarat-syarat tolabul ilminya sendiri mereka tinggalkan. Allati tudkaru, yang akan disampaikan atau akan dibahas fi hadzal kitab, pada kitab ini. Nanti kita akan belajar kenapa kok kita susah menerima ilmu, susah manfaat ilmu yang kita pelajari. Wa kullu man, dan adapun setiap orang, akhtotoriki, yang salah jalannya, al-muwasili, maksudnya perantaranya, wasilahnya salah, ilal matlubi, pada pencariannya. Orang kok jalannya salah, perantaranya salah. Kita nanya sama orang, mau ke Senen ya, bukannya ke sono malah mundur, maka dola tersesatlah dia
tersesatlah. Ai maksudnya yasiru, jadilah dia itu waqi'an, terjatuh atau berada fi dhalalati, pada kesesatan. Udah akhirnya jatuhlah dia pada kesesatan. Walayanala, dan tidak akan mencapai, gak bakal dapat dia. Al maksuda, akan tujuan, maksud. Qalla, sedikit pun. Aujala, apalagi banyak. Ai maksudnya sogiro, kecilnya. Apa dari kalimat telubun, pencarian tersebut. Au azuma, atau besarnya. Maka gak bakal dia sedikit pun dapat, apalagi gede. Sedikit aja kagak dapat, apalagi banyak. Kecil aja kagak dapat, apalagi besar. Aratu, maka ingin aku, maka aku berkeinginan. Jawabun, menjadi jawab. Lama dari lafaz lama tadi ya, tatkala ketika beliau melihat banyak murid kok nggak dapat ilmu, nggak dapat manfaatnya, nggak dapat buahnya, maka nah ini jawabnya aratu, beliau berkeinginan. Wa ahbabtu, dan suka aku, an ubayyina, untuk menjelaskan, lahum, pada mereka. Jadi aku berkehendak dan aku suka untuk menjelaskannya. Kenapa kayak begitu? Sebabnya apa? Nanti akan saya jelaskan pada mereka. Ai maksudnya litulabi, pada para pelajar atau orang-orang yang belajar. Thariqata alumi, tentang cara-cara belajar. Kainan, yang keberadaannya. Alama, atas perkara. Ro'aitu, yang telah aku lihat, maksudnya telah aku pelajari, telah aku seleksi, telah aku teliti. Fil kutubi, di berbagai kitab. Wasami itu, dan mendengar aku, yang aku pelajari atau yang telah aku dengar. Maktufun, jadi maktuf ya, lafaz yang diatofkan. Ala ro'aitu, atas lafaz ro'aitu. Min asatidhi, maksudnya didengar oleh aku, oleh musonef yang ngarang kitab, dari ustad-ustad atau berbagai guru. Ulil ilmi, yang memiliki ilmu. Wal hikami, dan berbagai hikmah. Qaulu, adapun qaulnya musonef pengarang kitab. Uli, adapun lafaz ulil ilmi tadi itu jam'u di, jamak lafaz di itu asmaul khamsah. Zibalin ya, akuka, amuka itu fuka, zumalin. Nah, zu itu pemilik. Kalau dicontoh di nahwu itu seringnya zumalin, pemilik harta. Zu atau zi itu artinya pemilik. Yaitu jamaknya adalah uli. La ala lafzihi, tapi tidak sama lafadznya. Tapi nggak sama lafadznya. Zi sama uli kan jauh banget. Zi mada sama ya, uli hamzah wawu lam. Jadi beda lafadz tapi artinya sama. Cuman bedanya itu tadi mufrad, yang satu jamak. Majrurun, yang majrur. Jadi majrurun yang jadi majrur. Ala anahu, atas lafaz anahu. Sesungguhnya dia itu sifatun, jadi sifat. Li asatidi, pada lafaz asatid. Lafaz asatid guru-guru ya, ustad-ustad. Wahia, adapun dia lafaz asatid itu jam'u ustadun, jamak lafaz ustad. Mudhofun, yang didofahkan, disambungkan. Ilaya ilmu takalimi, pada ya mutakalim. Ya-nya mutakalim wahdah ya, menunjukkan makna satu, saya. Kalau asatidi tanpa ya, ya ustad doang. Tapi kalau asatidi berarti ustad saya. Rojaun, halnya berharap, halnya itu secara atau dalam keadaan.
halun jadi hal, min fa'ili dari lafaz fa'ili, an ubayina adapun lafaz an ubayina ya, untuk menjelaskan tadi bimakna rojian, maknanya adalah rojian. Doa ali dan mendoakan aku. Nah, tujuannya musonef selain untuk menjelaskan tapi juga pengen dapat doa gitu. Dari kita buka pakai Fatihah ya, secara nggak langsung nyambung ke musonef pengarang kita. Maf'ulu rojain, maf'ul dari lafaz roja ya, tadi bermakna rojian itu maksudnya bermakna roja ya, kembali atau berharap. Bimakna rojian dengan makna berharap. Doa ali mendoakan aku. Maf'ulu rojain, maf'ul dari lafaz roja. Minar roghibina dari orang-orang yang berharap. Muta'alliqun yang berkaitan atau bergantung. Muta'alliqun yang bergantung atau berkaitan. Biqaulihi dengan ucapan beliau musonef rojaun, lafaz rojaun, au bimahdufin atau kata yang dibuang, ala anahu bahwa sesungguhnya lafaz rogibun itu halus jadi hal minad doa dari lafaz adua, ay maksudnya kainan adanya dia itu minar roghibina dari atau tergolong orang-orang yang berharap fihi di dalamnya, maksudnya di dalam menerangkan ilmu. Ay maksudnya fil ilmi pada ilmu, al-mukhlasina mereka yang ikhlas, bifathil lami dengan memfathahkan lamnya, bil fauzi dengan bahagia, ay maksudnya bizufri dengan senang, alal muradi atas yang dimaksud, wal kholasi adapun al kholas ya, selamat yang dimaksud di situ mereka-mereka yang selamat, mereka-mereka yang tulus murni ikhlas fi yaumiddini pada hari agama, ay maksudnya fi yaumil kiamati pada hari kiamat, ba'da mas takhortu dan setelah aku beristikharah, setelah aku beristikharah ya, minta petunjuk Allah akan Allah Ta'ala fihi di dalamnya, al-amil adapun lafaz amil. Nah ini kebanyakan potongan ini nahwunya. Al-amil adapun amil fi ba'da pada lafaz ba'da itu aratu lafaz aratu, ay maksudnya aratu berkehendak aku atau aku berkeinginan, bayana thoriqi ta'alumi akan menjelaskan cara atau jalannya ta'allum belajar, lahum pada mereka, badama setelah sesuatu, tolak itu yang aku cari atau aku bermunajat, maksudnya minallahi ta'ala dari Allah atau kepada minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, al-khirata yang terbaik fihi di dalamnya, wasama itu dan menamakan aku akan dia, maksudnya menamakan jalan untuk belajar tadi ya, maksudnya kitab ini ma'tufun menjadi atof ala aratu atas lafaz aratu, wa domiru dan adapun domirnya itu rojiun kembali, rujuknya kemana? Rojeknya ilal kitabi pada lafaz kitabi al-madhuri yang telah disampaikan, hukman hukumnya saja. Dinamakan apa tuh jalannya atau kitab yang disusun tadi? Ta'limul muta'allim, jalannya ya muta'alim, orang-orang yang belajar dan
mengajar, proses belajar mengajar. Qaulu adapun perkataan musonef, al-muta'alimu adapun muta'alimu, lafaz muta'alimu itu maf'ulu awalin jadi maf'ul yang pertama. Dita'limi atas lafaz ta'lim, wa maf'ulahu dan adapun maf'ulnya asani yang kedua. Ini belum mulai masuk penjelasan ya, jadi sabar agar menonton. Nah ini sambungannya, thariqata alumi, cara atau jalan belajar. Waja'altuhu dan menjadikan aku akan dia, maksudnya akan kitab atau cara belajar yang akan dibahas, fusulan dengan berbagai fasal, ada beberapa bab. Wahia adapun fusul, ya bab tadi, pasal tadi itu salah satu asyara, ada 13. Apanya faslan, pasalnya ada 13 pasal. Apa saja nanti yang akan kita pelajari. Faslun adapun pasal yang pertama, faslun adapun pasal yang pertama, minal fusuli dari berbagai pasal, jamaknya fusul ya, itu fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu, wal fikhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Nanti kita pertama kali akan belajar tentang hakikat ilmu. Ilmu itu apa sih? Termasuk hakikat fikih. Fikih itu apa sih? Ya, terus keutamaannya sendiri. Keutamaan ilmu, keutamaan fikih belajar. Apa keutamaannya? Itu yang nanti akan kita bahas pertama. Faslun adapun yang kedua, finiyati tentang niat, fi hali ta'alumi dalam keadaan belajar ta'alum. Tadi juga kita akan belajar tentang niat. Ya, apa sih pentingnya niat? Bagaimana cara berniat dalam belajar? Faslun adapun yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi dalam memilih ilmu, wal ustadi dan ustad. Gimana cara memilih ilmu yang benar? Ustad yang benar. Wasyariki dan teman, wasabati dan ketetapan atau keteguhan. Terus nanti akan kita bahas juga bagaimana keteguhan kita dalam mencari ilmu, supaya benar dari ilmunya, nggak cuma asal datang, supaya nggak diomelin orang tua. Maju berangkat. Gimana caranya? Supaya niatnya tulus, ikhlas. Faslun adapun yang keempat, fi ta'zimil ilmi, terkait dengan pengagungan ilmu. Bagaimana cara kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu, ya, pemilik ilmu. Faslun adapun yang berapa tuh? 5 ya? 4 tadi, sekarang 5. Yang kelima, fil jiddi tentang kesungguhan, wal muwazabati dan konsisten, wal himmati dan keinginan kuat, himmat, motivasi juga boleh. Faslun dan bab yang ke-6 atau pasal yang ke-6, fi bidayati sabqi, terkait permulaan mendahulukan, bi fathil ba'i dengan mematahkan ba-nya, bidayah. Ya, bukan bada tapi bida. Wa qadrihi dan ukuran-ukurannya. Ai maksudnya miqdarihi, ya ukuran-ukurannya, takarannya. Wa tartibihi dan tertibnya, urutannya. Ai maksudnya tartibi qiraatihi, tertib atau urutan pembacaannya. Bitaqdimi dengan mendahulukan, wa ta'khiri dan mengakhirkan. Faslun adapun yang ke-7 pasalnya, fi tawakkuli dalam tawakal. Faslun adapun yang selanjutnya yang ke-8, fi waqti tahasili pada waktu atau saat belajar. Prosesnya gimana? Faslun yang ke-9, fi syafaqati pada atau terkait
belas kasihan, syafaqah, wa nasihati dan nasihat. Faslun adapun yang ke-10 itu fil istifadati, tentang mengambil manfaat, mengambil faedah, asal katanya faedah, mengambil faedah atau mengambil manfaat dari ilmu itu. Faslun adapun yang ke-11 fil waroi, tentang waro. Waro itu menjaga diri dari perkara yang syubhat, terlebih lagi dari perkara haram. Halat ta'alumi, saat belajar. Faslun adapun yang ke-12 pasalnya fima, terkait sesuatu yurisu yang bisa menambah al-khidbo, akan kecerdasan. Penting nih. Wan nisyani, dan kelupaan. Apa yang bisa bikin kita cerdas ingat, apa yang bisa bikin kita lupa, nah ada dibahas. Faslun adapun yang ke-13 fima, terkait sesuatu ya, atau terkait masalah ya jelibu, yang menarik atau ngambil arizko, akan rizki, yang bisa menarik rizki. Cara dapat duit, loh kok cara dapat duit dibahas? Iya, karena kalau belajar gak punya duit ya ribet. Mau beli kitab dari mana? Ya kan, beli pulpen dari mana? Penting, rizki itu penting, duit itu penting. Mau ngajar, mau belajar itu penting. Teman-teman belajar ya butuh duit, ngajar pun butuh duit. Ya beli papan bor saya dari mana kalau punya duit? Kan begitu. Ngasih teman-teman kitab gratis dari mana kalau punya duit? Duit. Jadi penting juga, makanya di sini bahas tentang menarik rezeki. Tapi tadi ya tujuan buat cari ilmu, bukan buat memperkaya diri gitu. Beda. Apalagi buat kawin lagi. Wama, dan apa-apa yang mencegahnya. Apa yang mencegah kita kok susah dapat rezeki? Wama, dan apa-apa yazidu yang bisa menambah fil umri, pada keberkahan umur. Wama, dan apa-apa yang kusu yang bisa mengurangi, ya bisa mengurangi umur. Umur jadi pendek, keberkahannya hilang. Wama tuwafikni, dan tidaklah ada taufik untukku, tidak ada pertolongan untukku, illa kecuali billahi, atas izin Allah Ta'ala, alaihi, atasnya atau kepadanya, kepada Allah, tawakaltu, berserah diri aku berserah diri, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, unibu, aku akan kembali. Faslun fi mahiyatil ilmi, wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.